Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Daljab Pendidikan Agama Islam batch 2 tahun 2025. Perkenalkan, saya Tarmizi, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan NIM 031425716554. Pada hari ini Rabu tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Swasta TP Daya Cipta di kelas 7 dengan materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Atas perhatiannya Bapak Ibu dosen, saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik, Pak. Sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Bila. Kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Siapa kira-kira yang pimpin doa? Saya, Pak. Ayo, silakan maju. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihan wa amalan maqbulan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin. Terima kasih Alhamdulillah. Silakan duduk. Hadir Pak. Nasona, Halo. Al-Fatih, Hadir Pak. Akbar, Hadir Pak. Andika, Coba. Tirli, Hadir Pak. Tirja, Pasa, Pak. Jaidan, Pak. Rafa Lubis, Hadir Pak. Anugrah, Pak. Akbar, Hadir Pak. oke? Ada kira-kira yang tidak hadir? Baiklah Bapak sekalian, biar lebih semangat, biar lebih membara dalam pelajaran hari ini, kita ice breaking dulu. Bisa? Bisa Pak. Jadi coba dulu Bapak mau biar lebih semangat. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Tetap semangat rajin belajar dari filosofi. Yes, yes, yes. Saya kita luar biasa hebat. Mantap Bapak sekalian. Semangat, membara. Sekali lagi boleh Bapak tes? Boleh. Ini berbeda. Tepuk semangat. Oke, terima kasih Bapak sekalian. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak mau bertanya dulu tentang apa arti sholat menurut kamu? Ada yang tahu? Saya Pak. Silakan, Adit. Ibadah yang dilakukan dengan perkataan dan perbuatan tertentu diawali dengan takbir, ucapan Allahu Akbar dan diakhiri dengan salam serta disertai syarat dan rukun yang ditentukan untuk mendekati diri pada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tiang agama. Oke, tepuk tangan dulu Adit dulu. Itu arti sholat menurut Adit. Ada lagi yang lain?
Tidak ada. Apa lanjut? Mengapa sholat disebut tiang agama? Ada yang tahu? Oke, silakan Anak Sona. Karena menegaskan pentingnya sholat sebagai fondasi keimanan yang kokoh. Oke. Tepuk tangan untuk Rehana Sonang dulu. Nah, itulah sholat untuk fondasi keimanan yang kokoh. Kita lanjut. Apa manfaat zikir bagi ketenangan jiwa? Nah, di sholat sekarang kita masuk ke zikir. Apa manfaatnya? Zikir bagi ketenangan jiwa. Silakan Setia. Menambah pikiran dan mengurangi stres melalui fokus pada bacaan zikir. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang melaksanakan sholat berarti menegakkan agama. Itu pembelajaran kita. Jadi kita belajar ini tidak pakai tujuan. Inilah tujuannya. Ibadah yang menjadi penentu nasib manusia di akhirat. Next. Ini dah pengertian sholat. Menurut bahasa ialah dalil diperintahkan sholat. Yang pertama, dalil Al-Quran. Semua di sini insya Allah pada baca Al-Quran. Yang kedua, dalil dari As-Sunnah. Sholat dalam berbagai kondisi. Nah, ini dalam perjalanan, dalam keadaan sakit, dalam keadaan berperang. Nah, ini dia. Terus wudhu pun dipermudah. Wudhu dipermudah. Waktu-waktu sholat fardu subuh mulai dari terbit fajar sabit. Kalau anak-anak bapak bangun jam 5 atau jam 5 kurang, kita yang ada di timur sana itu ada nanti ini namanya fajar sabit. Seperti ini dia. Warna berjingga dia. Itu dia. Waktu-waktu sholat yang diharamkan. Setelah sholat subuh itu haram hukumnya kita melakukan sholat, terkecuali sholat jenazah. Syarat bisa melakukan sholat. Syarat wajib. Yang pertama apa ini? Beragama Islam. Semua yang beragama Islam yang sudah wajib melakukan sholat. Yang kedua apa? Balik. Balik apa artinya? Dewasa. Rukun sholat. Rukun sholat itu ada 13. Yang pertama, berdiri betul. Yang kedua, niat. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima, rukuk dengan rukuk. Yang keenam, iktidal. Yang ketujuh, sujud. Yang kedelapan, duduk antara dua sujud. Yang kesembilan, rukun tasawuf akhir. Yang ke-10 membaca tasawuf akhir. 11 membaca selawat. 12 memberi salam. 13 tertib. Nah, terus niat sholat. Niat sholat dalam waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini dia niat sholatnya. Oke. Subuh umpama. Usolli fardu subh ada mustaqilan kita keadaan. Kalau kita makmuman, bilang makmuman. Kalau kita bilang imaman. Lillahi ta'ala harus takbir. Itu dia niatnya. Sekarang selanjutnya latihan sholat. Yang pertama berdiri, siap-siap melakukan sholat. Yang kedua niat. Yang ketiga takbiratul ihram. Ihram itu berdiri dulu dia. Satu niat dalam hati atau ucapan. Baru setelah baca niat baru takbiratul ihram. Allahu Akbar. Berikutnya membaca Al-Fatihah. Setelah kita takbiratul ihram membaca Al-Fatihah.
Berikutnya ruku. Berikutnya i'tidal. Bangkit dari ruku. Terus setelah Fatihah ruku. Setelah itu i'tidal bangkit. Dah. Sujud, setelah tidak sujud. Setelah sujud dulu antara dua sujud. Terusnya duduk tasawuf akhir. Terus selanjutnya salam pertama. Tumanina. Tertib. Sunah sholat. Yang pertama mengangkat tangan dari ihram, melihat ke tempat sujud, membaca doa istiftah, mengucapkan amin, mengangkat kedua tumit. Membaca ayat Quran. Takbir antara rukun. Takbir apa kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sujud itu takbirnya. Ya, duduk antara dua sujud, tasawuf meletakkan tangan di paha. Terus salam dan Nabi dan lain-lain. Selanjutnya, yang membatalkan sholat. Yang pertama berbicara secara sengaja, misalnya bercerita sama kawannya, itu berbicara, itu sudah batal. Yang kedua, banyak bergerak secara berhutang, lebih dari 3 itu sudah batal. Ya, pertama geraknya ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, itu batal. Yang ketiga, hadas, keluar kencingnya, itu sudah batal sholat. Tiba-tiba keluar dia katanya, keluar hadasnya, itu sudah mau sikit mau banyak itu terus keluar najis, terbuka aurat itu batal. Berubah niat batal. Membelakangi kiblat, makan sambil sholat tidak boleh makan. Dan minum, tidak boleh juga minum. Terus ketawa dia. Ada kata-kata orang sholat itu tertawa, itu tidak boleh. Ya, tertawa dia, bersuara pula, itu tidak boleh. Ya kan? Contoh, kadang-kadang kita sholat, mohon maaf, depan kita itu pakai baju kaos, pakai celana ketat, rukuk dia, nampak auratnya itu. Kita orangnya bahasa rata, ketawa, itu batal. Dan rukuk dia, sujud lagi lebih parah, nampak itu kawanku, itu batal. Jadi jangan tertawa. Saya kalau mau sholat perhatikan pakaian itu, jangan sampai terbuka aurat. Ini rukuk dia, nampak ini, lubang apa ini, tidak boleh, batal sholat. Dan berdosa juga bagi orang yang belakang. Dan tetap terus murtad. Selanjutnya, hari sudah sholat, sekarang mengenai zikir. Amalan untuk melembutkan hati manusia dengan banyak mengingat Allah. Pengertian zikir menurut bahasa itu ingat. Siapa yang kita ingat? Allah. Terus istilah mengingat Allah sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepadanya. Itu dia. Surah Al-Ankabut ayat 41. Hai orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Zikir yang sebanyak-banyaknya. Itu dia. Terus dalil tentang zikir. Ini dalil tentang zikir. Bagian Allah. Jadi sahabat sekalian, sekarang silakan bukunya disampingkan dulu. Bapak mau ngasih tugas. Ini tugasnya yang sudah Bapak ajarkan tadi. Ya. Menempelkan rukun sholat yang 13. Ya, urutannya harus sesuai. Dari yang pertama 1, 2, 3, 4, 5 sampai yang 13. Tadi sudah paham.
Oke, silakan tempelkan. Ini dapat kasih dapat tipnya. Juga urutkan sesuai urutan tempel. Oke, silakan bekerjasama. Yes. Ini kita lihat. Ini kalian apa? Kerja. Oke, silakan langsung dikerjakan ya. Sudah. Bersama. Oke, silakan dikerjakan. Selamat bekerja. Bersama. Ya, Taruh dulu pertama, weh. Pertama takbir. Oke, silakan. Turun ya. Pertama terus ini dulu. Ilur dulu. Pertama. Samudit. Oke. Oke. Ya apa? Ya itu berdiri dulu ya. Bayangkan dua apa? Ya nomor di sini. Ini jangan terlalu jauh ke bawah, tinggal muat takutnya. Kata saja. Berdiri apa dulu? Yang pertama apa? Nah. Pertama. Si boy. Ini. Oke, selamat kerja. Silakan, silakan. Bapak semangat. Presentasi dari kelompok 1. Oke. Yang pertama apa? Yang pertama Bade. Yang kedua Nin. Yang ketiga Abdul Rahman. Yang keempat baca-baca dan lain. Oke. Tepuk tangan dulu yang berat kelompok 1. Kami kelompok 2. Kami Raihan, Rangga, Akbar, dan Tika. Hasil dari Inilah hasil dari kelompok kami. Oke. Kami dari kelompok 3. Anggotanya Rafa, Bintang, Kevin, Pasya, dan Zidan. Inilah hasil karya kami. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok kita. Kami dari kelompok 4. Anggotanya Sita, Firza, Teliti, Darpa, Adi. Ini adalah hasil dari kerja kelompok 4. Oke.
Tepuk tangan untuk kelompok yang terakhir. Oke, beda Bapak sekalian, itulah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dan mengerti. Adapun kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, anak-anak Bapak sekalian, sholat dan zikir jangan pernah ditinggalkan. Untuk pembelajaran kita yang akan datang, itu materinya tentang peradaban sejarah. Jadi silakan nanti, ini sudah habis kita bab 3, masuk ke bab 4 dengan materi peradaban Islam. Silakan nanti baca-baca. Silakan nanti lihat-lihat di rumah, mana yang tidak tahu, mana yang kurang tahu, yang kurang mengerti, ditanyakan sama Pak. Insya Allah. Sebelum penutup, Bapak mau minta dulu. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Mana megang? Tepuk tangan kita semua dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Oke, nama sekalian cukup sekian dan terima kasih. Bapak akhiri. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.